Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat selalu, dilancarkan rezeki. Terima kasih atas support dan dukungannya, dan terima kasih atas waktunya. Oke teman-teman, di sini saya akan berbagi tentang masalah elektronik dan perbaikan aki. Semoga bermanfaat di video ini. Oke, di sini saya akan coba untuk berbagi pengalaman dengan Elko seperti ini, 220 mikrofarad. Oke, simak terus, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Oke, untuk komponen elektronik Elko ini banyak digunakan pada semua jenis rangkaian, terutama rangkaian DC atau rangkaian yang banyak dipakai pada sebuah kelistrikan, baik di motor maupun di kebutuhan elektronik rumah tangga. Dan di sini saya ada sebuah kapasitor atau Elko dengan kapasitas 220 mikrofarad, dan kebetulan di sini untuk kapasitasnya adalah 10 volt, dimana di bagian pada Elko ini ada dua buah tanda, yaitu yang sebelah kiri adalah negatif dan sebelah kanan adalah positif, dan ada beberapa ciri atau tanda pada komponen elektronik pada sebuah Elko. Dan kebetulan di sini untuk bentuk fisiknya yang coklat ini agak lebih kecil dari yang kuning. Untuk kapasitasnya juga berbeda, di yang kanan ini 220 mikrofarad dan sebelah kiri adalah 100 mikrofarad, dimana untuk kapasitasnya akan lebih besar sesuai dengan nomor yang ada pada bagian di komponennya ini. Jadi semakin besar nilai mikrofaradnya, semakin besar daya simpannya dan semakin lama. Oke, untuk dilakukan pengosongan pada kapasitas di dalam kapasitor ini, atau discharger, pengosongan dari suatu saat kita gunakan sebuah rangkaian elektronik. Jadi untuk yang 100 mikrofarad ini mungkin 50% lebih lama kapasitasnya dari yang sebelah kanan. Dan untuk kapasitor Elko ini banyak digunakan berfungsi untuk penyetabil atau sebagai pengganti dari suplai dari sebuah komponen elektronik. Ini seperti pada aki motor, jadi ini fungsinya sama, tetapi ada beberapa perbedaan, yaitu di voltasenya, karena di sini untuk voltasenya 10 volt dan di sini bekerja pada maksimal itu 50 volt, dan lebih baiknya di sekitaran 75% dari kapasitas voltase pada sebuah Elko ini, supaya lebih awet dan tidak menimbulkan kerusakan, terutama panas atau terjadi penguapan elektrolit cairan di dalamnya. Oke, seperti ini. Dan untuk yang 10 mikrofarad ini baiknya digunakan sekitaran 7 volt, dan untuk 50 volt ini maksimalnya baiknya itu 35 volt. Oke, seperti ini untuk bentuknya dan ciri fisiknya. Yang plus ini atau yang positif ini lebih panjang, yang negatif lebih pendek. Oke, dan di sini saya ada contoh lain. Ini kebetulan LED. Untuk LED ini juga menggunakan arus DC, jadi ada kutub positif dan negatif. Oke, yang panjang ini adalah yang ke arah positif, kutub positif atau arus positif, yang pendek arus negatif. Untuk yang tidak berkutub atau tidak ada polaritas atau tidak ada plus B-nya, itu untuk kakinya sama panjang. Ini saya ambil contoh sebuah resistor, jadi ini sama-sama panjang, tidak ada perbedaan pada kaki-kakinya. Perbedaan panjangnya ini sama, jadi untuk pemasangan ini dibolak-balik tidak bermasalah. Untuk seperti ini untuk resistor ini. Oke teman, dan di sini saya ada sebuah komponen yang kecil seperti ini. Ini diode
diode berbentuk kaca, diode 1N4148. Ini kakinya panjang, sama panjang, tetapi di sini menggunakan arus DC sama seperti elko, tapi di sini diberi tanda pada bagian di komponennya. Ini yang strip hitam, ini adalah bagian yang ke positif, dimana saat mengalirkan arus pada bagian positif sini. Di sini ada arus positif, kemudian menuju negatif, karena di sini ada strip tanda. Jadi saat dialiri arus positif di sini tidak bisa menembus atau mengalirkan arus dari positif ke negatif. Ini adalah fungsi diode, dan di sini hanya mengalirkan satu arah saja untuk komponen ini. Komponen diode 1N4148, dimana untuk komponen ini arus yang dialirkan ini cukup kecil sekali, sekitaran maksimalnya itu 50 mA, jadi sangat kecil sekali. Ini banyak digunakan untuk mengalirkan arus satu arah pada sebuah komponen elektronik, dimana di sini banyak kita jumpai seperti ini, bentuknya yang lebih kecil. Teman, dan di sini ada pula sebuah komponen yang berkaki banyak, berkaki banyak atau berpin lebih dari 4. Seperti ini. Ini sama-sama induktor atau sama-sama komponen elektronik, tapi di sini untuk bentuknya lebih hitam seperti ini, lebih keras. Dan di sini ada beberapa tanda. Untuk komponen ini adalah IC 555. Sangat familiar sekali di dunia elektronik dan banyak digunakan. Fungsinya untuk mengatur waktu dari sebuah rangkaian elektronik. Dan di sini untuk pembacaan dari sebuah komponen IC seperti ini cukup mudah sekali. Kita lihat dari bentuk fisik di bagian atas seperti ini. Ini ada titik cowakan yang sebelah atas. Ini adalah dimana saat memulai sebuah pembacaan dari nomor pin atau nomor pada bagian kaki-kaki di IC ini. Ini yang sebelah atas. Atas ini, yang sebelah kiri adalah kaki nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti ini untuk pembacaannya. Dan untuk komponen ini sudah saya gunakan pada rangkaian elektronik, terutama untuk perbaikan aki, dimana untuk pin IC 555 ini pada bagian pin nomor 1 ini adalah terhubung ke negatif. Kemudian IC nomor 2, pin nomor 2 di sini. Di sini adalah pemicu atau penimbul sensor ke suatu perubahan tegangan yang masuk, dimana untuk pin nomor 2 ini terhubung ke pin nomor 6. Ini biasanya terhubung pin nomor 2 dan 6. Untuk IC 555 ini. Dan untuk pin yang ketiga, yang bagian sini adalah output dari IC ini, dimana nanti berhubungan langsung pada bagian pin nomor 2 ini saat diberi arus yang kecil. Ini juga akan bekerja pada pin nomor 3 mengeluarkan output voltase sesuai dengan ada yang pada pin nomor 2 dan 6. Seperti ini untuk pin nomor 3. Untuk pin nomor 4 ini adalah reset, dimana ini supaya IC-nya ini bekerja. Reset adalah pengulangan kembali. Di sini biasanya untuk pin nomor 4 ini terhubung dari antara pin nomor 4 dan 8, dimana untuk pin nomor 8 ini adalah suplai dari bagian arus atau kutub positif dari sebuah rangkaian. Jadi langsung terhubung antara pin 8 dan 4. Ini supaya bekerja dari komponennya ini atau elektronik yang kita rangkai. Dan untuk pin nomor 5 adalah kontrol. Ini
tidak digunakan juga tidak bermasalah. Oke, dan selanjutnya pin nomor 7. Oke, pin nomor 6 terhubung ke nomor 2, dan nomor 7 ini adalah discharger atau pelepasan dari sebuah voltase pada rangkaian elektronik. Jadi di sini menaikkan tegangan, dan kemudian pin 6 ini membatasi tegangan, supaya hasilnya itu bekerja lebih maksimal di voltase maksimalnya. Dan di sini kemudian dilepaskan voltasenya oleh pin nomor 7, dan hasilnya akan tercipta sebuah rangkaian flip-flop atau rangkaian timer, di mana dibutuhkan berapa waktu yang dilakukan oleh pin nomor 2. 2 dan 6 ini harus masuk, voltase naik, kemudian dilepas oleh pin 7, di mana nanti saat pin 7 ini bekerja, di sini melepaskan atau menimbulkan off pada rangkaian sebuah elektronik. Ini tergantung dari waktu dari sebuah rangkaian elektronik ini diberi berapa nilai prestasi, nilai ohmnya, dan berapa kapasitas dari lamanya sebuah kapasitor yang ada pada rangkaian ini. Oke teman-teman, dan untuk selanjutnya di sini untuk IC 55 ini, IC 555 ini bekerja atau berfungsi sebagai timer yang ada pada elektronik seperti ini yang saya ketahui lebih mudahnya. Dan di sini biasanya saya gunakan sebuah soket atau tempat dari IC ini menancap pada rangkaian elektronik, karena ini supaya lebih memudahkan saat terjadi kerusakan pada komponennya ini. Di sini saya beri soket. Ini juga berfungsi untuk supaya saat penyoderan, karena saat penyoderan untuk komponen elektronik, elektronik seperti ini rawan terhadap temperatur dari alat solder yang kita gunakan. Jadi saat kita gunakan penyoderan yang lebih lama, karena di sini mungkin IC-nya temperaturnya naik melebihi dari kapasitas yang ada pada IC ini, yang menyebabkan kerusakan pada IC ini dan tidak bekerja secara maksimal. Untuk yang terakhir di sini saya gunakan juga semikonduktor atau sebangsa dari IC. Ini di dalamnya juga sama. Jadi IC ini di dalamnya mungkin sekitaran 20 transistor dijadikan satu rangkaian menjadi bermacam-macam fungsi dari IC ini. Jadi integrate circuit, jadi di dalamnya ini banyak sekali rangkaian atau jalur, di mana outputnya ini adalah final dari sebuah IC ini bekerja lebih simpel tanpa harus memakai transistor yang lebih banyak. Jadi menggunakan cuma satu IC dengan perbandingan di sini menggunakan 20 IC. Seperti ini adalah perbedaan dari transistor dan IC. Teman-teman, dan untuk transistor di sini juga saya gunakan, di mana transistor ini ada kutub atau pin, nama pinnya emitor, basis, dan kolektor, di mana emitor ini arus yang masuk, kemudian basis adalah pengatur atau switching atau saklar dari mana arus masuk pada emitor ini supaya menyambung ke kolektornya. Jadi kolektornya ini outputnya dan emitor adalah inputnya, dan kontrol atau saklarnya ini adalah bagian basis, dimana untuk di sini kebetulan BC558 ini adalah transistor PNP. PNP atau transistor yang dimana dialiri kutub positif pada bagian emitornya seperti ini. Kemudian di basisnya ini akan terhubung ke negatif. Pada jalurnya ini dia harus diberi suatu rangkaian elektronik, terutama resistor seperti ini. Ini saya tambahkan lampu LED untuk mengontrol dari arus yang mengalir pada bagian basis ini.
saat terhubung ke negatif ini menyala, kemudian di bagian kolektornya ini akan menyalurkan arus dari emitor ke kolektor. Oke, ini untuk cara kerja dari sebuah transistor. Oke teman-teman, dan untuk rangkaian ini sudah saya gunakan dalam sebuah project perbaikan alat, perbaikan aki. Oke, dimana sudah saya gunakan sebuah desulfator. Oke, seperti ini desulfator. Ini adalah bagian-bagian dari komponen tadi. Ada IC, ada transistor, elko-nya di bagian sini, dan beberapa resistor, diode 1N4148, ini resistor, lampu LED, lampu LED seperti ini, dan induktor. Dan untuk rangkaian ini, mungkin teman-teman ingin membuatnya, di sini untuk rangkaian ini saya gunakan untuk perbaikan aki, dan untuk fungsinya adalah sebagai alat perbaikan aki yang lama tidak dipakai dan menimbulkan mungkin saat dicas itu voltasenya tidak bisa naik atau tidak bisa menyimpan arus pada aki yang kita gunakan. Jadi saat kita cas ini beberapa saat, beberapa jam itu ngedrop lagi, bisa menggunakan bantuan alat ini, desulfator. Dan di sini ada beberapa komponen tambahan. Di sini ada milar, milar atau kapasitor AC. Ini saya gunakan di sini 4,7 mikrofarad, 4,7 mikrofarad, seperti ini. Dan di sini saya gunakan yang 100 nanofarad, 100 nano. Teman, dan untuk rangkaiannya di sini sudah ada. Untuk rangkaian dari desulfator, untuk rangkaian dari desulfator ini saya gunakan dari beberapa, saya lihat dari beberapa rangkaian yang ada di banyak artikel. Jadi di sini saya gunakan yang inti utamanya rangkaian desulfator utamanya di bagian sini, di bagian sini. Ini banyak di rangkaian elektronik desulfator menggunakan IC55, dimana di sini saya tambahkan transistor pada bagian inputnya sini, input 12 volt. Saya tambahkan transistor dan LED warna merah. Dan di sini untuk MOSFET-nya IRF44L memakai induktor, kemudian diode FR602, dan di bagian sini, ini adalah rangkaian flip-flop atau switching on off saat desulfator ini bekerja. Ini adalah rangkaian IC yang kedua. Ini flip-flop atau on off-nya itu lebih lambat. Ini adalah perbedaan. Di sini menggunakan 100 mikrofarad untuk di sini di pengatur waktunya. Kalau di sini frekuensinya sangat tinggi sekali, sekitaran 1 kHz. Di sini saya menggunakan 4,7 nanofarad. Jadi ada perbedaan IC ke-1 dan IC kedua. Dan di sini ada outputnya. Output dari kaki nomor 3 ini ke transistor, kemudian ke MOSFET, induktor, kemudian diinduksikan, menimbulkan tegangan, dialirkan ke positif aki. Dimana untuk alat ini bekerja, ini diperlukan saya tambahkan switching atau saklar on off menggunakan IC kedua, IC55, dimana saya gunakan MOSFET. Jadi saat di bagian sini ada LED biru ini menyala, jadi di sini tersambung dari
IRF yang pertama ini menyambung ke IRF kedua, kemudian ke negatif dari sebuah rangkaian atau ke aki motor. Oke, seperti ini. Oke, dan untuk diagram cara kerjanya lebih simpelnya seperti ini. Oke, di sini saya gunakan desulfator. Oke, desulfator 1 kHz. Di sini untuk pulsanya atau rangkaian dasarnya pulse 1 kHz, desulfator menggunakan IC55. Oke, di sini saya tambahkan transistor BC558, di mana ini fungsinya adalah untuk sebagai pengaman jika suatu rangkaian ini tidak sengaja terpasang terbalik antara positif dan negatif, jadi alat ini tidak bekerja. Oke, ini adalah pengamannya. Dan di sini untuk rangkaian pulsanya atau getaran elektroniknya 1 kHz. Oke, ini ke MOSFET pertama dan induktor, dan kedua adalah ini adalah flip flop. Oke, flip flop atau on off ini berfungsi switching atau saat LED biru di sini nyala, ini MOSFET-nya bekerja, jadi di sini terhubung antara positif dan negatif. Dan jadi jika terhubung positif dan negatif, ini juga tidak merusak dari rangkaian ini, rangkaian MOSFET-nya akan menimbulkan suhu yang agak sedikit naik. Oke, saat digunakan, oke, MOSFET-nya ini timbul temperatur yang agak hangat, oke, agak tinggi sedikit, tetapi tidak mempengaruhi dari MOSFET ini bekerja, karena arus yang mengalir pada putu positif dan negatif ini secara langsung, tetapi arusnya sangat kecil sekali di sekitaran 40 mA, jadi masih aman. 40 mA ini masih aman pada rangkaian MOSFET ini menggunakan 4,7 nanofarad dan menimbulkan induktor atau menimbulkan tegangan naik pada bagian output induktornya ini sekitaran 30 sampai 60 volt. Oke, dan selanjutnya di sini ada sebuah elko, kapasitasnya ini bisa menggunakan 100 mikrofarad. Oke, 100 mikrofarad maupun 220. Oke, di bagian suplainya dari transistor, kemudian resistor 100 ohm, kemudian ke rangkaian elektroniknya ini adalah penyetabil supaya rangkaian elektroniknya ini bekerja sesuai dengan voltase maksimalnya. Jadi jika tidak ada elko-nya ini, oke, mungkin akan berkedip-kedip, tidak stabil pada rangkaian di MOSFET bagian kanan ini. Dan untuk 100 ohmnya ini adalah penyaring atau peredam dari getaran lonjakan voltase pada rangkaian di induktornya sini. Oke, seperti ini. Oke teman, dan di sini untuk rangkaiannya desulfator ini sudah ada yang jadi siap, sudah saya gunakan. Ini hampir kurang lebih 12 jam pada sebuah aki motor, dan kita lihat hasil kerjanya. Oke teman, dan di sini sudah saya lakukan perbaikan dari sebuah aki. Oke, kebetulan untuk aki ini menggunakan aki basah. Jadi untuk lebih mudah melihat cara kerja dari rangkaian ini, induktornya ini bekerja. Oke, atau rangkaian ini bekerja pada sebuah aki, dimana bagaimana reaksinya pada sel-selnya ini saat dipasang sebuah induktor atau rangkaian desulfator ini. Karena untuk desulfator ini bekerja meningkatkan voltase pada sebuah induktornya. Jadi saat kita umpamakan di sini 12 volt pada aki ini, oke,
ini induktornya akan menghasilkan tegangan sekitar 30 sampai 50 volt pada bagian diode sini, pada bagian induktornya di sini. Pada bagian induktornya di sini. Karena di sini menimbulkan getaran elektrik yang bersumber AC, kemudian disearahkan oleh diode frekuensi tinggi atau kecepatan kapasitasnya itu lebih tinggi, FR602. Ini kemudian dialirkan menjadi arus positif, kemudian ke aki. Karena di aki ini, di induktornya sini bagian diodenya ini voltasenya melebihi dari voltase dari akinya. Jadi saat dipasang induktor seperti ini akan timbul reaksi kimia, di mana saat dipasang induktor ini akan timbul gelembung, gelembung udara, sama seperti pengecasan pada sebuah aki. Jadi jika ada kerak atau kotoran sulfur berwarna putih pada induktornya ini, jika dipasang sebuah desulfator ini akan luntur atau hilang menjadi satu dengan cairan elektrolit di aki ini, sehingga arus pada sehingga saat pengecasan kembali pada aki, karena di sini plak atau kotoran pada asalnya ini sudah hilang, jadi daya simpannya ini akan kembali lagi, dan arus penyimpanannya itu akan lebih besar karena tidak ada kerak atau sulfur yang menghalangi masuknya arus ke dalam plat sel akinya. Dan untuk rangkaiannya seperti ini. Ini adalah MOSFET-nya IRF 44ZL, IRF1, IRF2, kemudian induktor. Di sini diode, kemudian di sini ada transistor. Kemudian 100 ohm, IC pertama, 15K 270K 1N4148, 4,7 nano. Kemudian transistor BC558, 1N418. Kemudian di sini ada 15K terhubung ke negatif, dan di bagian emitor, di bagian emitor yang ke sini di transistor yang IC ini akan menuju ke gate dari MOSFET di sebelah kiri, karena MOSFET-nya ini ada 3 kaki, menghasilkan getaran elektronik sekitaran 1 kHz pada bagian MOSFET pertama. Dan pada bagian IC kedua di sini ada variabel resistor pengatur kecepatan on off-nya ini. Saya memakai resistor 330 ohm 2 buah. Di sini ada Alco 100 mikrofarad untuk mengatur waktunya on off-nya ini bekerja. Kemudian di output yang ketiga ini ke LED, dan LED ini ke 101K ke negatif. Dan di bagian lain dari pin ketiga, P1, 2, 3 ini ada resistor 330 ohm ke MOSFET kedua bagian gate, sehingga terjadi on off atau penyambungan antara IC1 ke MOSFET kedua kemudian ke negatif. Dan di sini akan terjadi induksi pada bagian induktornya ini, disimpan sementara pada kapasitor Milar 100 nanofarad pada bagian sini. Kemudian dilepas kembali saat posisi off, menimbulkan efek kenaikan voltase yang cukup tinggi pada induktornya, kemudian disearahkan ke positif aki oleh diode ini FR602, dan di sini untuk suplai supaya IC ini bekerja lebih maksimal, tidak mengalami masalah, ini saya tambahkan suplai Alco 220 volt pada bagian utama dari IC 1 dan 2 ini supaya bekerja lebih maksimal. Dan di sini saya tambahkan fuse atau sekring sebelum memasuki bagian negatif dari aki.
Oke, supaya lebih aman jika suatu saat terjadi error pada rangkaian ini. Oke, untuk rangkaiannya seperti ini. Oke, dan kemarin ada yang minta untuk rangkaian ini, oke, bagaimana gambar skemanya. Oke, untuk gambar skemanya seperti ini teman. Oke, sama seperti pada rangkaian yang sudah saya gambar ini. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Salam kreatif. Oke, salam hobi elektronik. Oke teman-teman, dan di sini untuk distributor ini karena fungsinya adalah discharger atau pelepasan voltase. Jadi saat saya pasang seperti ini, tadinya itu 12 volt. Mungkin karena ini sudah cukup lama, 12 jam, jadi turun menjadi sekitaran 10 volt. Oke, dan nanti dicas kembali. Oke, saya lepas dulu. Dan untuk setelah dilakukan pemasangan distributor, di sini juga ada timbul gelembung seperti ini. Ini adalah reaksi dari induktornya itu sendiri. Ini ada gelembungnya, ini teman, saya dekatkan dulu. Ini ada gelembung udara. Oke, seperti ini. Ini sama fungsinya saat dilakukan pengecasan atau pengisian pada aki motor, tetapi di sini menggunakan distributor untuk voltase 12 voltnya itu dinaikkan lagi, kemudian dicaskan lagi ke akinya. Seperti ini untuk cara kerja dari distributor dan fungsinya. Ini mengecas kembali dengan voltase yang lebih tinggi tetapi arusnya kecil, dan karena voltasenya ini mungkin sudah turun ke 9 volt, bisa dilakukan pengecasan kembali. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan dalam perbaikan aki, bisa tulis di kolom komentar. Salam otomotif, salam berkarya, sehat selalu.